Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 pembelajaran mesin RB. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari tugas yang telah kami buat. Adapun judul laporan kami adalah perbandingan algoritma klasifikasi pelanggan menggunakan metode decision tree, neural network, random forest, dan support vector machine dalam mengidentifikasi potensi CAR. Next. Next. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya di sini bersama kelima teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Isya Maitreya Safitri, lalu ada Adisti Sawalda, Della Septiani, Khairuni Syarifda, Nadinda Aurora, dan Syifa Firnanda. Next. Berikut ini adalah pendahuluan dari laporan yang telah kami buat. Machine learning sebagai ilmu komputer yang berkembang pesat menjadi pilar utama dalam teknologi informasi dengan fokus utama pada pengendalian data. Dan meningkatnya ketersediaan data, analisis data cerdas menjadi kunci dalam kemajuan teknologi. Pembelajaran mesin dibagi menjadi supervised dan unsupervised. Supervised melibatkan klasifikasi dan regresi, menarik kesimpulan dari dataset berlabel untuk memahami hubungan antar variabel independen dan dependen. Klasifikasi sebagai pendekatan populer digunakan untuk meramal angka anggotaan kelompok dalam contoh data, berperan signifikan dalam perencanaan masa depan dan penemuan pengetahuan baru. Meskipun terkenal, metode klasifikasi dapat menghadapi kendala seperti data yang tidak lengkap. Laporan ini akan membahas jenis-jenis laporan supervised machine learning, termasuk decision tree, neural network, random forest, dan support vector machine. Baiklah, memasuki ke bagian metode. Yang pertama itu ada data, yang dimana datanya itu terlampir di link berikut yang berjudul Telco Customer Chart yang menyediakan sekitar 7.000-an pelanggan layanan telekomunikasi dengan 21 komponen fitur yang akan diperhitungkan, yang dimana dataset ini akan diolah menggunakan 4 penerapan metode klasifikasi, yaitu decision tree, neural network, random forest, dan support vector machines. Next. Nah, ini adalah gambaran datanya. Next. Yang kedua itu ada klasifikasi, yang dimana klasifikasi ini menginterpretasikan yang dimana melalui eksplorasi data yang untuk memahami distribusi dan hubungan antara dari variabel data itu sendiri, yang dimana kami melakukan persiapan data termasuk penanganan nilai nol, kemudian pengkodaan variabel, dan kemudian pada fase berikutnya kami menerapkan 4 penerapan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada decision tree, yang dimana decision tree ini merupakan algoritma yang digunakan untuk proses klasifikasi maupun prediksi melalui tahap pembentukan pohon keputusan. Pohon keputusan digunakan untuk prosedur penalaran untuk mendapatkan jawaban dari sebuah masalah. Yang dimana decision tree ini merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang sangat kuat dan terkenal. Metode decision tree ini mengubah fakta yang sangat besar menjadi pohon keputusan yang merepresentasikan dari aturan-aturan. Next. Kemudian ada neural network, yang dimana model matematika ini mencoba mensimulasikan struktur dan fungsi jaringan dari saraf biologis, yang dimana jaringan saraf tiruan di bidang kecerdasan buatan ini dibuat untuk meniru kerja otak manusia, sehingga komputer akan memiliki opsi untuk memahami berbagai hal dan membuat keputusan seperti cara manusia berpikir. Kemudian ada random forest, yang merupakan metode populer digunakan dalam klasifikasi dan clustering berdasarkan ensemble dari decision tree, yang dimana keputusan klasifikasi diambil dari suara terbanyak di antara semua pohon. Kemudian random forest ini merupakan pengembangan dari metode chart, yaitu dengan menerapkan metode Bagging dan juga random feature selection. Kemudian next, yang terakhir itu ada
support vector machines, yang dimana teknik ini melakukan prediksi baik dalam kasus klasifikasi maupun regresi. SVM ini memiliki prinsip dasar linear classifier, yaitu klasifikasi yang secara linear dapat dipisahkan, namun SVM telah dikembangkan agar dapat bekerja pada problem non-linear dengan memasukkan konsep kernel pada ruang kerja berdimensi tinggi. Pada ruang berdimensi tinggi akan dicari hyperplane untuk dapat memaksimalkan jarak margin antara kelas data. Berikut flowchart dari decision tree dan neural network. Kemudian ada flowchart dari random forest, kemudian ada support vector machine. Selanjutnya ada pseudocode dari decision tree. Yang pertama kita melakukan start, kemudian kita melakukan input data, kemudian data cleaning, kemudian kita merubah data menjadi numerik, kemudian kita membagi data menjadi data latih dan data uji, kemudian kita melakukan pelatihan model, kemudian kita memprediksi model, kemudian kita melakukan visualisasi decision tree, dan kemudian selesai. Selanjutnya ada pseudocode dari neural network. Yang pertama kita melakukan start, kemudian input data, kemudian data cleaning, kemudian train test, kemudian kita melakukan pelatihan model, kemudian kita melakukan uji akurasi, dan kemudian kita memprediksi model. Setelah itu, kemudian ada pseudocode dari random forest. Yang pertama kita melakukan start, input data, data cleaning, kemudian kita melakukan pemisahan fitur X dan Y, kemudian kita melakukan data latih dan data uji, kemudian kita melakukan pelatihan model, yang kemudian kita melakukan prediksi model, kemudian kita mulai membuat visualisasi dari random forest, kemudian selesai. Selanjutnya ada pseudocode dari support vector machine. Yang pertama kita melakukan start, input data, data cleaning, kemudian kita melakukan penyusunan hyperparameter, kemudian kita melakukan train test, kemudian kita melakukan uji akurasi, kemudian kita melakukan memprediksi model, dan end. Selanjutnya untuk hasil dan analisis, sebelum memulai pemodelan terhadap data diperlukan beberapa library atau modul dalam program Python yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Library tersebut telah menyediakan fungsionalitas tertentu yang dapat digunakan dengan mengimport terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan. Beberapa library yang digunakan adalah Pandas, Train Test Split, Decision Tree Classifier, Accuracy Score, NumPy, Processing, dan sebagainya. Slide yang sebelumnya. Ya. Selanjutnya dilakukan import dataset telco customer churn dengan menggunakan bantuan library Pandas agar data dapat lebih mudah diolah dalam pemrograman Python. Berikut adalah tampilan dataset yang berhasil diimport. Next. Selanjutnya kita melakukan data processing atau preparation yang merupakan proses persiapan data mentah sebelum data tersebut dapat digunakan untuk analisis atau pemodelan. Nah, tujuan dari proses ini untuk membersihkan data dari berbagai masalah yang mengganggu, seperti mengatasi nilai yang hilang dan membersihkan data yang tidak relevan dalam pemodelan. Kemudian ditampilkan informasi dari data frame. Diketahui bahwa data memiliki 21 atribut dengan satu data yang memiliki tipe data float, 2 data memiliki tipe data integer, dan 18 data lainnya bertipe objek. Kemudian ditampilkan ringkasan statistik deskriptif data numerik dari setiap atribut yang terdiri dari nilai count, min, std, nilai minimum, kuartil 25%, kuartil 50%, kuartil 75%, dan nilai maksimum. Next. Selanjutnya, kita ingin mengetahui ada atau tidaknya nilai missing value atau
nilai yang hilang pada setiap atribut. Dari gambar diketahui bahwa seluruh atribut memiliki total missing value sebanyak 0, sehingga tidak perlu dilakukan eh, analisis lebih lanjut untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian kita ingin mengetahui nilai unik pada kolom churn, dan diketahui terdapat dua nilai unik, yaitu no dan yes. Kemudian kita mengganti nilai pada kolom churn menjadi data numerik dengan yes sama dengan 1 dan lainnya sama dengan 0. Kemudian kita menghapus kolom customer ID karena tidak relevan dengan modelan yang akan dilakukan. Setelah penghapusan kolom customer ID, diketahui bahwa hanya tersisa 20 atribut pada dataset. Next. Kemudian untuk pemodelan decision tree, pertama kita mengidentifikasi kolom target dan fitur. Pada kasus ini kami memilih atribut churn yang digunakan sebagai kolom target dan kolom atribut lainnya sebagai fitur. Kemudian membuat variabel dummy one hot encoding, lalu membagi dataset menjadi data latih dan data uji dengan data tes sebesar 20% dari total data keseluruhan. Kemudian membuat dan melatih model dengan menetapkan nilai maksimum kedalaman pohon keputusan sebanyak 3 dan membuat objek decision tree. Next. Kemudian kita memvisualisasikan struktur pohon keputusan yang telah kita latih. Dari hasil yang didapatkan, tertampil bahwa terdapat nilai ambang batas dari setiap node yang berarti bahwa nilai variabel tersebut mempertimbangkan sampel-sampel dengan nilai variabel kurang atau sama dengan 0,5 untuk node yang paling atas atau root node. Kemudian terdapat nilai gini pada setiap node yang digunakan untuk mengukur seberapa baik pohon keputusan dapat memisahkan dan mengklasifikasikan data pada setiap tahap pemisahan node yang berkisar antara 0, yang berarti bahwa semua sampel dalam node memiliki label yang sama, dan 1, yang berarti bahwa sampel terbagi merata antara kelas yang berbeda. Kemudian nilai pertama pada value mewakili jumlah sampel pada node yang diklasifikasikan ke kelas pertama atau positif, sedangkan angka kedua pada value mewakili jumlah sampel pada node yang diklasifikasikan ke kelas kedua atau negatif. Selain itu, pada setiap node juga terdapat keterangan kelas null atau kelas yes, yang berarti bahwa mayoritas kelas dari sampel-sampel yang termasuk ke dalam node tersebut no atau yes. Next. Pada metode neural network, dilakukan NN-score, yaitu evaluasi model jaringan saraf menggunakan data latih. Hasil output evaluasi model di atas diindikasikan bahwa evaluasi dilakukan pada 177 batch dan setiap batch perlu waktu sekitar 1 detik untuk diproses, dengan rata-rata 2 milidetik per step. Kemudian, nilai kerugian atau nilai loss di output adalah 44,7997 dengan akurasi yang sangat rendah, yaitu 0,01774%. Dilanjutkan dengan hasil NN-score 0,02%, yang artinya jaringan syaraf mencapai akurasi sebesar 0,02%. Hasil output yang diberikan adalah 0,0. Ini menunjukkan bahwa tidak ada instan positif yang diidentifikasi dengan benar oleh model. Model memiliki masalah dalam mengklasifikasikan kelas positif atau mengenali instans positif dari data pengujian.
Next. Berikutnya adalah hasil dan analisis dari metode random forest. Nah, yang pertama itu dapat dilihat nilai akurasi dari model sebesar 0,78 atau 78%, yang artinya model ini mengidentifikasi bahwa model dapat memprediksi dengan benar sekitar 78% dari total data uji yang digunakan. Dalam konteks mengidentifikasi potensi CARN, hasil ini menunjukkan apakah pelanggan akan tetap berlangganan atau tidak pada sebuah perusahaan telekomunikasi. Lalu yang kedua dapat dilihat dari bar chart, yaitu menunjukkan bahwa pelanggan tetap atau yang tidak meninggalkan itu frekuensinya lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang lepas kontrak atau lepas hubungan dari perusahaan telekomunikasi tersebut. Kelas Note CARN memiliki frekuensi sebesar 1038 dan kelas CARN memiliki frekuensi sebesar 373. Artinya, perusahaan telekomunikasi berhasil meyakinkan pelanggan untuk tetap berlangganan. Lalu ada classification report. Berdasarkan classification report, kelas CARN kinerjanya lebih rendah, terutama dalam recall dan F1 skornya. Ini menunjukkan bahwa model kesulitan untuk mengidentifikasi dengan akurat pelanggan yang berpotensi tidak berlangganan lagi. Next. Nah, berikut ini adalah hasil visualisasi dari random forest dengan dibuat kedalaman maksimumnya hanya 15 karena gambar yang dihasilkan sangat kompleks, sehingga kesulitan dalam pembacaannya. Oke, di sini ada metode support tracker machines, di mana hasil outputnya yaitu pada gambar yang pertama, kelas 0 negatif memiliki precision sebesar 0,85, recall sebesar 0,91, dan F1 score sebesar 0,88. Ini menunjukkan bahwa model dengan baik dalam mengidentifikasi instan yang sebenarnya negatif. Kelas positif memiliki precision sebesar 0,63, recall sebesar 0,48, dan F1 score sebesar 0,54. Ini menunjukkan bahwa model kurang baik dalam mengidentifikasi instan yang sebenarnya positif. Akurasi total dari model adalah 0,81, yang menunjukkan seberapa baik model secara keseluruhan yang dalam melakukan prediksi dalam data pengujian. Macro average dan weight average memberikan rata-rata matriks secara keseluruhan. Macro average tidak memperhitungkan proporsi kelas, sementara weight average memperhitungkan proporsi kelas. Pada gambar yang kedua, kelas 0 atau negatif memiliki precision sebesar 0,85, recall sebesar 0,92, dan F1 score sebesar 0,89. Ini seperti yang gambar sebelumnya menunjukkan bahwa model dengan baik dalam mengidentifikasi instansi yang sebenarnya negatif. Kelas 1 memiliki precision sebesar 0,65, recall sebesar 0,48, dan F1 score sebesar 0,55. Ini menunjukkan bahwa model kurang baik dalam mengidentifikasi instansi yang sebenarnya positif. Akurasi total dari model adalah 0,82 yang menunjukkan bahwa seberapa baik model secara keseluruhan dalam melakukan prediksi pada data pengujian. Dalam penelitian ini dilakukan analisis dan pemodelan terhadap dataset Telkom Customer Count dengan metode klasifikasi seperti decision tree, neural network, random forest, dan support vector machine atau SVM. Tahap awalnya itu dilakukan processing dan cleaning, lalu dihasilkan pada hasil klasifikasi. Decision tree menunjukkan proses pembentukan model dan evaluasi kerja.
sementara neural network memberikan akurasi rendah. Pada random forest memberikan akurasi sebesar 79,63% dengan fokus pada kelas Northern, sedangkan kelas Charm-nya itu memiliki kinerja yang lebih rendah. Pada support vektor mesin atau SVM itu mencapai akurasinya itu sebesar 0,82 dengan variasi precision dan recall dan F1 skornya itu antara kelas 0 dan 1. Nah, kalau kita simpulin secara keseluruhan, random forest dan SVM itu menunjukkan performa lebih baik dan memprediksi potensi charm pelanggan. Next. Hanya ini yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.